Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Wahyu Galisa Putra. Nama saya Mutia Kori Dewi Masito. Nama saya Safi Luciana. Dan satu lagi Dia Lestari. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang asal-usul agama, Al-Islam dan Kemuhammadiyatan. Pengertian asal-usul dan fungsi agama Islam disusun oleh kami dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Hukum. Rumusan masalah: apa pengertian agama Islam? Dari mana asal-usul agama Islam? Apa saja fungsi agama Islam? Dan argumentasi. Yang pertama, pengertian agama Islam. Satu, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, menurut Angela Durkheim adalah sistem terpadu antara kepercayaan dan praktik. Jadi, kita dalam hidup itu mempercayai akan adanya agama dan diselaraskan dengan praktiknya, sehingga dapat terpadu antara kepercayaan dan praktik. Yang ketiga, menurut Bahrul Rangkuti, definisi agama dari bahasa Sanskerta yang dapat dipahami daripada zaman dahulu kala. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Brikarya, agama adalah keyakinan kekuatan supranatural, yaitu kekuatan yang diyakini oleh hati nurani masing-masing manusia dalam menjalankan hidupnya. Dan selanjutnya, menurut Haji Munawar Khalil, agama adalah perpaduan tingkah laku dan kekuatan supranatural. Jadi, dengan kekuatan yang dimiliki dalam diri kita dan dipadukan dengan tingkah laku yang mencerminkan seseorang itu memiliki agama. Dan yang selanjutnya, menurut Hendro Puspito, agama adalah hubungan manusia dan alam menurut keyakinan. Jadi, apabila manusia memiliki keyakinan tentang agama, dia akan selaras perjalanannya dengan alam yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya, menurut Jati Theologis adalah agama, ada Tuhan dan hukum-hukumnya. Jadi, manusia yang memiliki agama pasti akan tahu hukum-hukumnya dalam agama yang mereka anut. Berikut beberapa dalil tentang agama Islam. Yang pertama dari Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Yang kedua dari Ali Imran ayat 83 yang berbunyi, Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tawhan wa karhan wa ilaihi yurja'un. Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Yang ketiga dari Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang terakhir dari Quran Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi, Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun
yang artinya, pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an walhamdulillahirabbil alamin. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum shagirun, yang artinya, pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an walhamdulillahirabbil alamin. Asal-usul agama Islam dimulai pada tahun 610 Masehi pada saat turun wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dikenal di Indonesia tahun 7 Masehi melewati jalur perdagangan. Tokoh penyebar agama Islam di Indonesia: Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan Sunan Gresik. Fungsi agama Islam. Yang pertama, dalam hidup. Dalam artian agama Islam itu sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan dan mengatur segala aspek yang kita jalani. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Dalam arti, setiap kita ada masalah, kita selalu berlindung dalam agama kita Islam. Dan kita diberikan wahyu, dalam artian wahyu itu diberikan pertolongan oleh Allah. Pententram batin bisa menjadi obat dalam segala kesukaran kita dalam hidup. Yang terakhir adalah pengendali moral. Dengan kita, agama Islam mengatur pengendali moral dalam diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita dalam bergaul, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dan Islam mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.